Ini sudah hampir jam makan siang. Pertama, Inang Kadep Diakoni, Inang Pendeta Deborah Sinaga, Amang Wakil Bupati tulang saya Sarlandi Utara Barat, Amang Ketua KRP sekaligus Ketua Alumni, Amang Pengkhotbah Bapak Sekjen GKPS Bapak Paul Munte dan Iliturgis Ibu Ibu Donda Simanjuntak, Bapak Ibu Preses Kepala-Kepala Badan, yang berbahagia Amang Ketua, Wakil Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3, Ketua 4, Kepala Prodi S1, Direktur Pascasarjana, semua dosen, para wisudawan, wisudawati, para orang tua yang berbahagia, juga para undangan, kami sebut Amang Dr. Antoni Siombing, Amang Sintua Johnson Siahan, dan yang lain yang tidak bisa kami sebut namanya. Salam dari Opuye Porus. Beliau sedang di Sri Lanka bersama Pak Kadep Koinonia, Pendeta Deonald Sinaga. Amang Sekjen sedang tugas di Jakarta. Kami berdua di sini dengan Inang Kadep Diakoni, mewakili pimpinan, menyaksikan kebahagiaan ini. Amang Inang, Bapak Ibu sekalian, sambutan ini nanti kami lebih banyak kami sampaikan kepada para wisudawan S1, wisudawan S2, silakanlah petik 1 atau 2 kalau ada yang di sana dan bikin sendiri. Tapi sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Sivitas Akademika STT AKBP, kepada ketua dan semua jajarannya. Menurut kami, sumbangan terbesar STT bagi gereja-gereja secara khusus HKBP adalah membentuk karakter mahasiswa yang kelak menjadi calon pendeta HKBP dan gereja-gereja lain. Untuk itu kami menitipkan pesan supaya semua Bapak dan Ibu para dosen jangan lelah-lelah, jangan jemu-jemu untuk membentuk karakter, membentuk pengetahuan dari para mahasiswa STT yang kelak akan menjadi para calon dari pelayan di gereja-gereja, terutama HKBP. Kami juga titip pesan supaya Bapak dan Ibu dosen tidak bosan-bosan untuk menekuni akreditasi, sebab itu adalah nyawa kita sebagai perguruan tinggi. Kepada semua wisudawan, wisudawati, pesan kami sederhana, ada 7. Pertama, jadilah pribadi yang gembira. Jadilah pribadi yang gembira. Kita gereja butuh lebih banyak senyum, butuh lebih banyak ketawa supaya kita sehat, baik sebagai pribadi atau sebagai sebuah persekutuan. Amsal mengatakan hati yang gembira itu adalah obat, dan itu juga obat bagi gereja kita, hati yang gembira itu. Kemampuan mentertawakan diri sendiri adalah tanda kedewasaan kita. Memiliki rasa humor adalah tanda orang-orang kudus. Seorang psikolog, seorang pastor, Brouwer, puluhan tahun yang lalu mengatakan bahwa orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang penuh rasa humor. Orang yang gak bisa senyum, gak bisa ketawa, sebetulnya pantas dicurigai kekudusannya. Dan kebahagiaan itu mengantar kita untuk sukses. Tapi tadi saya telisik, dari 100 lebih skripsi, nggak ada satupun yang membahas tentang kegembiraan dan kebahagiaan. Padahal menurut saya, kegembiraan dan kebahagiaan itulah salah satu yang dibutuhkan oleh gereja kita. Kita butuh lebih banyak bahagia, lebih banyak gembira. Bukan butuh marah-marah. Apalagi besok-besok kamu jadi pendeta, nggak ada gunanya marah-marah sama jemaat. Jemaat udah capek dari Senin sampai Sabtu, tiba-tiba ketemu pendetanya, marah-marah nggak jelas dari mimbar. Karena itu gembiralah. Dan hari ini kegembiraan itu nampak. Mulai dari awal saya perhatikan tadi, saban kali ada wisudawan tersorot kamera, nampak dia tertawa dan memberikan berbagai kode gembira. Diteruskanlah kegembiraan itu. Itu yang pertama. Kedua, jadilah dirimu sendiri dan teruslah berkembang. Jadilah dirimu sendiri. Besok kamu jadi pendeta atau tidak harus jadi pendeta,
Tidak perlu capek-capek menjadi diri orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Terimalah dirimu apa adanya, cintailah, berdamailah dengan dirimu. Sebab tidak ada satu orang pun yang diciptakan Tuhan yang tidak berharga. Untuk itu, kita harus menjadi diri kita, tapi tentu menjadi versi yang paling baik dari diri kita. Kita terus berkembang dan kita selalu menjadi versi yang paling baik dari diri kita. Kami harus menyampaikan pesan sederhana, kamu sudah selesai kuliah, tapi pesan masih sama, jangan menyontek. Jadi pendeta jangan menyontek khotbah orang lain. Kita hidup di era baru, HKBP, kita hidup di era milenial. Kamu menyontek di sekolah, kamu menyontek setelah pendeta, nyontek khotbah orang lain, nyontek dari Impola, pasti ketahuan. Dan itu malunya nggak tertanggung itu. Itu pesan kami, cukup jadi dirimu sendiri. Kita pendeta beda dengan politikus. Politikus boleh bohong, nggak boleh salah. Tapi pendeta boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ada amin? Boleh salah. Apalagi kalian masih muda, boleh salah. Tapi jangan sekali-kali bohong. Itulah yang membedakan kita. Itulah sarjana teologi. Itulah pendeta. Yang ketiga, hiduplah tetap dalam Alkitab dan doa. Kamu sudah selesai kuliah, tidak lagi mahasiswa, tapi jangan pernah berhenti membaca Alkitab. Kita boleh dimaafkan kalau kita tidak ahli dalam manajemen. Kita tidak ahli dalam keuangan, kita tidak ahli dalam teologi, tapi kita tidak bisa dimaafkan kalau kita tidak becus berkhotbah. Kita tidak bisa dimaafkan kalau kita tidak kuasai Alkitab kita dan kita tidak hidup dalam doa. Kami menguji calon pelayan. Cukup banyak pelayan, calon pendeta yang ternyata belum tamat membaca Alkitab. Ada calon pelayan bahkan tidak tahu nama anak perempuan Yakub. Dia hanya tahu anak laki-lakinya, itu pun beberapa. Tapi sekaligus saya juga koreksi kecil. Tadi saya agak terganggu, kenapa cuma nama bapak disebut dari wisudawan? Kemana ibunya semua? Saya pikir itu harus diperbaiki, Bang Ketua. Kita hidup di era keadilan gender, masa cuma anak bapak ini? Ibunya kemana kok nggak disebut? Yang keempat, pesan kami sebagai pimpinan gereja, setialah dalam perkara-perkara kecil. Setialah dalam perkara-perkara kecil, itu yang dikatakan Yesus. Isena haposan di naotik, idona haposan di nagudang. Isena sohaposan di naotik, idona sohaposan di nagudang. Ada dua soal kecil. Pertama, bangun pagi. Jangan ada kami dengar nanti tiba-tiba calon pendeta yang bangun jam 11 siang atau 12 siang. Besok kamu tidak kuliah lagi, tapi kami minta tetap bangun pagi. Kalau dibikin survei, dari 100 lebih wisudawan ini, siapa yang bisa bangun pagi tanpa alarm? Bagaimana kita bisa bangun gereja, bangun iman jemaat, bangun pagi aja nggak bisa? Yang kedua, jaga kebersihan. Jaga kebersihan gereja. Itu yang saya sampaikan kepada calon-calon pendeta yang kemarin juga yang mau ditahbis jadi pendeta. Kalau kebersihan gerejamu, altarmu, konsistorimu nggak bisa kau jaga, apalagi iman jemaat. Bagaimana kita bisa mengangkat sampah dari hati jemaat? Sampah dari mimbar aja nggak bisa kita angkat. Karena itu nanti kami cek, kalau besok kalian diterima menjadi calon pendeta, tentu yang di AKBP, saya akan cek gerejamu bersih apa enggak. Saya udah bilang sama 4 pimpinan lain, kalau ku jumpai gerejanya jorok, enggak ku teken jadi pendeta. Ya sampai 2024, sesudahnya terserahlah. Kita butuh hal-hal kecil itu. Kita butuh hal-hal kecil itu. Percayalah apa yang dikatakan Yesus itu, siapa setia dalam perkara kecil, dia setia dalam perkara besar. Apa perkara kecil? Kebersihan, bangun pagi, uang. Apa hal perkara besar? Iman, kerajaan Allah, teologi, dan lain-lain. Yang kelima, jadilah pelayan. Kita semua, kalian dipanggil pada akhirnya menjadi pelayan, bukan menjadi tuan.
Panggil, hayatilah panggilan itu menjadi pelayan. Yesus katakan, dia bertanya, menurutmu siapa yang lebih besar? Orang yang duduk dilayani atau orang yang melayani? Muridnya katakan, yang lebih besar itu yang duduk melayani. Tapi Yesus katakan, aku ada di tengah-tengahmu, berdiri samping meja sebagai pelayan. Yang keenam, belajarlah bekerja sama. Salah satu menurut kami PR besar bagi gereja-gereja kita juga, apalagi bagi AKBP, kita kayaknya harus belajar lagi bekerja sama. Belajar berbagi, termasuk berbagi hamoleteon nanti, berbagi kemuliaan, berbagi kehormatan. Kita harus belajar berbagi dan bekerja sama. Nggak ada itu, era sendiri itu sudah lewat. Mari kita bekerja sama. Untuk itulah kita saling memaafkan, kita saling mendukung, masih anjuan. Sebab kita hanya bisa bekerja bersama-sama. Yang terakhir, bersyukurlah dan berterima kasihlah. 3 lagu kita nyanyikan tentang syukur dan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada orang tua. Satu lagi, kalian harus berterima kasih kepada guru-guru kalian yang di depan ini. Ingat, sampai kapanpun gurumu adalah gurumu. Sampai kapanpun gurumu adalah gurumu. Tidak ada mantan guru. Karena itu, kau keluar dari STT HKBP ini, tetap hormati guru-gurumu dan sayangi temanmu. Horas.